Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin Arzaki dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi di video kali ini saya mau membahas mengenai beberapa materi yang kemarin sudah saya dapat pada mata kuliah International Development mengenai pembangunan itu sendiri. Jadi kemarin sudah saya cari mengenai arti dari pembangunan itu sendiri, dan saya menangkap dari beberapa kesimpulan bahwasanya pembangunan itu merupakan suatu proses perubahan sosial yang berencana maupun tidak berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Perkembangan ekonomi ditentukan oleh banyak faktor. Contoh, keadaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, bahkan dari segi teknologinya. Banyak negara yang memperluas referensi pembangunan ekonomi politik yang masih fokus pada ketersediaan sumber daya alamnya. Pengalaman ketika kita melihat pada negara maju seperti halnya Jepang dan Singapura, itu menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya alam ternyata bukan merupakan faktor yang paling utama, bukan merupakan faktor yang paling dominan dalam perkembangan ekonomi politik. Negara-negara dengan keterbatasan sumber daya alam ternyata memiliki keunggulan komparatif di bidang sumber daya manusia dan teknologinya. Perkembangan sumber daya manusia itu memerlukan perhatian yang dominan karena keterbatasan sumber daya alamnya. Tanggung jawab pembangunan terletak pada masyarakat dan pemerintah. Sistem yang digunakan pada pemerintahan itu tersebut. Bahkan jika kita melihat kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah tercantum tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perkehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup manusia yang merdeka, tertib, dan damai. Kan tetapi maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa Indonesia, bahkan bangsa maupun masyarakatnya atau negaranya. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan dapat kita lihat di Indonesia sampai saat ini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan, semakin pula tinggi deret kemiskinan di negeri ini. Ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dan realita yang terjadi di lapangan itu sebenarnya menimbulkan berbagai masalah atau konflik. Perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia. Selain itu pula, munculnya berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan. Karena itu, mungkin dibutuhkan strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia. Bahwasanya kesejahteraan itu bukan terletak pada infrastruktur pembangunan, tetapi melihat dari masyarakat. Semakin kecil kemiskinan pada suatu masyarakat negara itu, maka bisa dikatakan negara tersebut berhasil menjadi negara yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi ada beberapa pola yang memang harus dirubah. Yang pertama yakni sistem dari negara itu sendiri. Yang kedua, presiden atau kepala negara yang masih kolot dengan sistem yang ia anut, sehingga mungkin dia tidak bisa untuk dikritik dan anti kritik. Itu yang membuat negara sulit untuk menjadi negara yang maju. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada kesalahan ya saya mohon maaf, saya juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.